Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Guru BK Channel. Di video ini kita akan belajar tentang skill 12 use adjective clause connectors yang sekaligus menjadi subjek secara benar. Saya harapkan teman-teman sudah nonton terutama skill 11 untuk membedakan adjective connector yang hanya sebagai konektor dan skill 12 yang sekaligus menjadi subjek. Dan saya sarankan lagi teman-teman nonton dari skill 1 sampai skill ini secara urut karena ada poin-poin penting, misalkan di preposition skill 2 ada skill 6 dan skill 8 ya. Skill 8 berisi tentang rangkuman atau ide dasar dari skill 6 sampai skill 12 ini, sehingga wajib banget nonton skill 8. Ini yang membedakan dengan skill 11 adalah kalau skill 11 adjective clause konektornya hanya sebagai konektor, artinya setelah konektor masih ada subjek ya. Kalau skill 12 adjective clause connector sekaligus menjadi subjek, artinya setelah adjective clause connector langsung verb. Kita lihat chart listnya dulu. Ini sudah saya singgung sedikit di skill 11. Adjective clause connectors atau subjek ya yang sekaligus menjadi subjek itu ada 3. Pertama adalah who for people, which untuk things, dan that untuk keduanya. Yang skill 11 di sini adalah bukan who tapi whom ya. Karena sebenarnya di skill 11 itu whom itu people tapi yang objek. Misalkan the book ini saya ganti sebagai people ya. I like the people whom you recommended, misalkan. Saya suka orang yang kamu rekomendasikan. Aslinya adalah I like the people, 1. Kemudian yang kedua adalah you recommended the people. Nah, you recommended the people inilah ya kan, the people sebagai objek. Makanya ketika dipindah di depan ya tetap menjadi objek dan kata gantinya adalah whom, bukan who. Nah, terkait ini silahkan teman-teman baca lebih lanjut di Google atau di buku tentang penggunaan whom dan who. Sedangkan if we see in skill 12 ya, di sini ada who karena sebagai subjek. Kita lihat polanya. Belajar structure adalah belajar pola. Subject verb, adjective connector sekaligus menjadi subjek. Di sini adalah who dan setelah connector langsung verb. She needs a secretary who type fast ya. Jadi seperti itu, who-nya langsung menjadi subjek ya. Menjadi dua fungsi ya, sebagai konektor dan subjek. Yang bawah juga sama, a secretary who type fast is invaluable. Who setelah konektor ini adalah langsung verb. Beda dengan skill 11 ya. Setelah konektor masih ada subjek. Setelah konektor masih ada subjek. Itulah bedanya. Kita lihat di ini lihat contoh kalimatnya dulu ya. The woman is filling the glass. Ya, kalau skill 11 kan the glass that she put on itu kan. That she put on. Nah, ini langsung that is karena that ya menjadi konektor sekaligus menjadi subjek dari is. Di sini juga sama. Itulah bedanya skill 11 dan skill 12 ini ya. Gampang kan? Nah, kita lihat contoh di example-nya ini. Titik-titik is on the table has 4 sections. Kita pertama konsepnya sama, cari verbnya dulu. Verbnya di sini kita nemu is ya, nemu is. Ada satu lagi has, ini has. Kalau ada 2 verb pasti wajib 1 konektor ya. Kalau ada 2 verb pasti wajib 1 konektor. Kita eliminasi jawaban yang salah. Notebook salah ya, karena nggak ada konektor. The notebook which mungkin benar karena ada konektor ya. Because the notebook mungkin benar karena ada konektor because. D jelas salah, in the notebook ini adalah prepositional phrase, nggak ada konektor. Nah, terkait preposition kita bahas di skill 2, be careful of preposition. Silahkan tonton gitu ya biar paham. Nah, pilihannya berarti tinggal B sama C. Tinggal yang mana? Kalau kita modelnya hafalan, kita bisa lihat ini konektor yang bisa menjadi subjek itu cuma ada 3. Ada who, ada which, ada that.
Oke. Ini dipahami ya. Cuma ada 3, who, which, that. Oke, konektor atau adjective clause konektor yang sekaligus menjadi subjek. Kita lihat lagi example-nya. Maka di sini kan ketahuan nih, which. Oke. Who, which sama that. Because itu nggak masuk ya, nggak masuk adjective clause konektor, apalagi yang menjadi subjek. Maka jawabannya itu B. Itu secara rumus itu ya, secara rumus seperti itu. Tapi kalau secara arti nanti kita memasukkan C misal, ini kan artinya masih gampang ya. Misal kita masukkan C ya, karena the notebook yang di meja punya 4 section. Lucu ya. Tapi kalau yang B kan, the notebook which is on the table has 4 section. Jadi notebook yang di meja punya 4 section. Tapi kalau C, because the notebook is on the table has 4 section, itu kan karena titik. Ini kan kalimat belum selesai ya. Ini masih klausa nanti malah, bukan sentence gitu ya. Kalau sentence kalimat utuh, kalau klausa berarti belum kalimat utuh. Oke. Masih hanya susunan subject verb, tapi belum bisa berdiri sendiri karena klausa hanya ada di kalimat majmuk. Jadi seperti itu. Ya, mungkin sekian di skill 12, nanti kita ketemu di skill 13. Namun saya ingin mereview skill 9 sampai skill 12 ini. Oke. Ini juga berlaku untuk skill 6 dan 7, 8 ya. Ada 7 skill total ya. Prinsipnya seperti ini. Oke, ini saya besarkan dulu. Terlalu besar. Ini prinsip ya, nanti dicatat nih biar nggak lupa. Prinsipnya gini. Satu adalah jika ada 2 verb maka wajib ada 1 konektor. Ini analisis yang kita gunakan untuk mengerjakan soal TOEFL ya. Kalau ada 2 verb wajib 1 konektor. Harus dipastikan ada 1 subjek ya. Jadi kita nggak harus 2 subjek ya yang nampak nyata. Oke, misalkan di skill 10 sama 12 subjeknya ya konektor itu gitu kan. Tapi misalkan ada subjek non, pastikan ada 1 gitu ya. Pastikan ada 1. Jadi nanti kalau belum ada di soal, kita cari di jawaban yang kita butuhkan. Artinya kita butuh konektor, di jawaban kita cari yang konektor. Yang bukan konektor langsung coret-coret, itu salah, itu kan eliminasi. Kemudian ketika di soal belum ada subjek, kita cari juga subjek di pilihan gandanya. Nah, yang bukan subjek pasti salah langsung eliminasi. Jadi cepat dan kemungkinan teman-teman jawab dengan benar itu semakin besar. Maka saya harapkan teman-teman nonton urut dari, kalau berkaitan dengan kalimat majmuk itu dari 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalau kalimat tunggal skill 1 sampai 5. Misalkan skill 1 tentang subject verb, 2 preposition, 3 appositive, 4 present participle, 5 past participle, 6 itu tentang CC ya, coordinate connector, 7 itu tentang adverb connector, 8 other adverb connector ya, ada condition, ada manner dan lain-lain. Di skill 9 tentang non-clause connector yang hanya sebagai konektor, 10 adalah non-clause connector yang bisa menjadi subjek, 11 adalah adjective connector yang hanya menjadi konektor, 12 ini adalah adjective connector sekaligus menjadi subjek. Jadi kalau teman-teman ngerti seperti ini, nanti analisanya di mengerjakan soal TOEFL insya Allah lebih mudah ya. Semoga bisa dipahami. Nonton urut, jangan lupa kerjakan exercise-nya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.